Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliandro Iqbal, berasal dari Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan jurusan Teknik Informatika yang sekarang berada di semester 3. Di sini saya akan membuat program array satu dimensi dan dua dimensi. Lalu akan saya jelaskan mengenai apa itu array satu dimensi dan array dua dimensi. Baik, agar mempermudah penjelasan, saya akan membuat program terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya atau apa yang saya ketahui. Jika ada tambahan informasi atau kesalahan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Baik, saya akan membuat program array satu dimensi terlebih dahulu. Oh, excellent. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja mengenai array satu dimensi dengan apa yang saya ketahui. Baik, pertama public class, public yang berarti akses modifier yang bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Contohnya, lalu ada kelas. Kelas itu merupakan kode dari objek dan objeknya itu objek kita saat ini adalah array satu dimensi. Lalu public state main atau string args berguna sebagai metode utama atau main method program. Program Java akan selalu memulai eksekusi kode dari baris ini. Jadi setelah kita mengetik ini, yang akan didata oleh Java adalah di bagian bawahnya. Untuk garis-garis ini nih, yang ini array integer untuk nomor, array integer untuk nama untuk nilai, untuk indeks. Jika menggunakan garis slash 2 ini, tidak akan berpengaruh apa-apa dan berguna hanya untuk seperti catatan saja. Lalu integer. Kenapa menggunakan integer? Karena data kita berupa data atau nomor. Eh,
berupa nomor atau angka. Maaf. Sama seperti ini yang berisikan dengan angka-angka. Lalu kegunaan dari angka 3 ini itu tandanya kita bisa memasukkan 3 elemen, maksimal 3 elemen. Jadi kalau elemennya lebih bisa menggunakan angka yang ditentukan. Ini seperti di sini kan ada tiga, satu, dua, tiga. Jadi menggunakan ini maksimal tiga. Lalu array string untuk nama, array string untuk nama, string untuk nama berguna untuk menyimpan nama mahasiswa, menyimpan nama mahasiswa. Contohnya di sini ya seperti Budi, Susan, dan Johan yang merupakan huruf. Indeks pun sama karena di sini mereka berupa dari tingkat A, B, A, C, atau A, B, C. Kita memasukkan data-data ini, memasukkan integer, integer, string-string, astaga, kita membuat, kita masuk ke pembuatan data. Ada nomor, nama, nilai, dan indeks. Semua sesuai dengan soal. Semuanya juga sesuai dengan yang ada di atas ini. Lalu kenapa mulai dari nol? Semua indeks di Java itu memulai dari nol, bukan angka satu ya. Lalu kalian bisa mengisikan data-data sesuai dengan data ya. Bisa mengisikan data ini dengan nama-nama atau angka-angka yang kalian inginkan. Seperti di sini nomor satu, yang berarti ini nomor urut si Budi. Angka satu di sini adalah NIM-nya Budi yang itu satu atau 001, bebas. Lalu nilai dari Budi yaitu 80 dengan indeksnya adalah B atau predikatnya B. Kalian kalau mau cepat bisa salin ini, bisa disalin terus kalian paste di sini sesuai dengan kalian mau dan lanjutkan seperti yang di atas. Yang berbeda di sini hanya nomor indeksnya itu satu, 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 dan nomor urutnya diganti jadi dua. NIM-nya juga dua. Namanya berubah jadi Susan. Lalu nilainya 90 dengan rank A. Johan juga sama. Yang berbeda hanya indeks 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, dan nomor urut 3, NIM 3, nama Johan, nilai 60 dengan rank C. Lalu sistem on printled berguna untuk mencetak teks. Metode ini digunakan untuk mencetak teks ke layar seperti string, angka, atau variabel. Lalu setelah mencetak teks, metode ini akan memindahkan kursor ke baris berikutnya, sehingga teks berikutnya akan dicetak di baris baru. Seperti yang apa, jika Anda bingung apa ini, sama dengan ini berguna untuk membuat ini, tabel-tabel ini.
agak rapi aja. Bebas kalian mau pakai berapa banyak pun asal rapi. Lalu kita memasukkan data yang sesuai di atas ini, sesuai dengan hmm, di sini ada nomor, nomor, NIM, NIM, nama ada nama, nilai ada nilai, X ada indeks. Lalu kita salin dan kita buat seperti ini. Baris pertama itu untuk budi yaitu 0, dan nomor 0, slash T, tanda kutip slash T lagi, lalu ada tambah, ini 0 lagi, tambah slash slash T, slash T, dan seterusnya. Pasti dua pun sama, hanya beda tuh hanya bagian indeksnya 1 dan 2. Yang penting kalian sesuaikan dengan apa yang ada di atas ini. Jika ada yang bertanya apa kegunaan dari T ini, T ini berguna untuk membuat escape atau space yang berguna untuk membuat jarak, bisa membuat rapi hasil dari program kita. Contohnya seperti ini, ada spasi-spasi, space-space-nya. So, oh ya, kalian juga ke harus membutuhkan plus ya di setiap space berguna agar saling berhubungan semua. Jika tidak, maka hasilnya akan false. Baik, karena tadi saya sudah mencobanya dan berhasil, saya akan melakukan running lagi. Jika kalian tidak bisa menggunakan running yang di atas ini, kalian bisa menggunakan Shift dan F6 yang ada di laptop atau komputer kalian. Saya coba Shift baru F6 running, running. Tunggu prosesnya. Oke, kepanjangan ini ya. Ya, seperti ini, array satu dimensi tanpa perulangan. Sini saya menjelaskan adalah array satu dimensi tanpa perulangan ya teman-teman. Baik, mungkin sekian dari saya. Ini yang saya ketahui dan saya pahami. Jika ada kekurangan atau ingin diskusi bisa diberitahu saja. Mungkin cukup untuk array satu dimensi. Saya Leandro Iqbal pamit undur diri. Baik, kembali lagi bersama Leandro Iqbal. Don't mind. Hari ini saya akan uh, membuat program array 2 dimensi dan akan dijelaskan oleh saya dengan sepengetahuan saya sendiri. Baik, seperti sebelumnya ya, satu dimensi saya akan membuat program terlebih dahulu, lalu menjelaskan seperti tadi dengan
apa yang saya ketahui. Baik, mohon ditunggu sebentar. Baik, maaf menunggu lama. Sekarang saya akan menjelaskan dari awal. Public class adalah publik dapat didefinisikan sebagai untuk mendeklarasikan kelas. Dan kelas saat ini adalah array dua dimensi. Public static void main string dimensi s mendeklarasikan metode main yang merupakan titik masuk program Java. Jadi kita harus membuat public static void main string dan args terlebih dahulu, baru memasukkan string data. Jika kalian masih kalau bingung kenapa ada kotak-kotak ini diartikan sebagai dua dimensi. Jadi kalau cuma satu itu satu dimensi, kedua kotak berarti dua dimensi untuk bagian awal ini. Baik, kita masukkan data, yaitu masukkan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, lalu NIM-nya berupa 001, 002, 003, nama yaitu Budi, Susan, dan Johan, nilai ada 80, 90, 60. Dengan ranking B, A, dan C. Jangan lupa menggunakan titik koma untuk eh, agar dapat melanjutkan ke pengisian data selanjutnya ternyambung. Jangan lupa menggunakan tanda kutip dua ini agar tidak terjadi error. Letakkan header
Komentar komentar ini hanya untuk menjelaskan bahwa kode tersebut akan mencetak header table. Jadi sistem outprintln adalah eh, sistem outprintln dengan garis sama dengan ini berguna untuk menciptakan untuk mencetak garis horizontal untuk memisahkan header dari data. Jadi dengan adanya tanda sama dengan ini bisa memisahkan header dari data. Terus yang kedua ini ada bisa dibilang ini adalah judul ya. Judul dari judul. Lalu lanjut dengan penutup dari ini sama ini untuk memisahkan header data. Harus di sistem outprintln nomor slash t name slash t nama slash t nilai slash t index. Ini tadi udah diperbaiki ya. Tadi ini enak ketinggalan. Merupakan data-data yang kita pindahkan dipindahkan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan yang di atas ini. Lalu garis potong ini horizontal untuk memisahkan header dari data juga. Lanjut dari string data 1 sama titik 2 data perulangan luar yang menginterasi baris array 2 dimensi menggunakan ancient for loop. Nih, kalau mau menggunakan loop berarti harus ada for-nya. Sebenarnya ada cara lain, cuman kalau kalian ingin menggunakan cara lain dan cara ini boleh aja. Lalu di bawahnya sama perulangan dalam ancient for loop mengintegrasi kolom J. Komentar yang jelaskan bahwa perulangan dalam akan menginterasi kolom array 2 dimensi. Perulangan dalam mengiterasi lalu ada eh, cetak elemen pada baris ke-1 dan I dan kolom J diikuti oleh tab slash T yang berguna untuk escape atau spasi agar rapi. Sistem outprintln data 11 data 11 tambah tanda kutip slash T lalu sistem outprintln hmm, lalu sistem outprintln dengan menggunakan garis horizontal lagi ini untuk menutup kelas array 2 dimensi. Baik, setelah di running hasil akan jadi seperti ini yang sudah tadi saya tunjukkan dan terlihat lebih rapi karena menggunakan garis horizontal tadi. Dan dengan slash T tadi atau escape berguna untuk menggunakan untuk menciptakan spasi-spasi yang membuat output kita rapi. Oh, excellent. Oke, baik sekian untuk eh,
pembelajaran hari ini mungkin kurang lengkap dan kurang tepat, bisa didiskusikan atau diberitahukan bagian mana yang salah dan mana yang keliru. Baik, saya Aliandro Iqbal dari Universitas Muhammad Husni Tamrin, jurusan Teknik Informatika semester 3, pamit undur diri. Eh, Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, arigato, thanks.